al-wahid wa tis'un والثاني والتسعون من أسماء الله الحسنى الضار النافع. Yang ke-91 dan 92 dari nama-nama Allah Al-Husna ialah Ad-Dar An-Nafi'. 91 Ad-Dar, 92 An-Nafi'. Ad-Dar artinya yang maha memudaratkan. An-Nafi' artinya yang memberikan manfaat, yang maha memberi manfaat. Itu An-Nafi'. Ad-Dar dialah Allah yang menciptakan kemudaratan. Dia pula yang menyampaikan kemudaratan kepada orang-orang yang dia kehendaki. An-Nafi' dialah yang menciptakan manfaat dan dia pula yang menyampaikan manfaat kepada orang-orang yang dia kehendaki. Itu Ad-Dar An-Nafi'. Baik itu mudarat sifatnya duniawi atau mudarat itu sifatnya dini, agama. Manfaat, baik manfaat itu sifatnya manfaat duniawi atau manfaat itu sifatnya manfaat dini, keagamaan. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Ad-Dar dan An-Nafi'. Sakit itu contoh mudarat, mudarat duniawi. Sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang, itu contoh mudarat duniawi. Itu Allah yang menciptakan, Allah pula yang menyampaikannya kepada orang yang sakit itu. Mudarat ukhrawi, mudarat dini, agama, orang yang dulunya takwa kepada Allah, dulunya takut kepada Allah, sekarang dia jadi orang yang berani dengan Allah, jadi orang yang maksiat kepada Allah. Itu mudarat dini, mudarat agama. Semuanya itu dicipta oleh Allah dan disampaikan oleh Allah Ta'ala. Manfaat pun ada manfaat duniawi seperti kesehatan, seperti keamanan, ketentraman. Nah, ini manfaat duniawi. Ada manfaat dini, manfaat agama, seperti kita dapat ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Allah, seperti kita dapat pengetahuan tentang sifat-sifat Allah. Nah, ini contoh manfaat dini, manfaat keagamaan. Nah, semua itu diciptakan oleh Allah dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Ad-Dar An-Nafi' ini dua nama yang bila kita sebut tidak boleh dipisahkan. Jadi mesti keduanya disebut. Jangan hanya menyebut Allah itu Ad-Dar yang memudaratkan, karena itu memberikan asar atau kesan tidak baik terhadap Allah. Hanya menyebut nama Allah Ad-Dar yang memudaratkan. Dan jangan pula hanya diambil satu nama Allah An-Nafi' yang memberi manfaat. Jadi mesti kedua-duanya digabung jadi satu, Ad-Dar An-Nafi'. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allahumma ya Dar ya Nafi', ya Allah yang mendatangkan kemudaratan dan yang mendatangkan kemanfaatan. Nah, ini sepaket dua ini.
Jadi di antara Asmaul Husna itu ada yang boleh satu-satu kita bicarakan, tapi ada yang mesti dua. Seperti Ad-Dar An-Nafi', Al-Mu'izz Al-Muzil. Yang memuliakan, yang menghinakan, itu mesti kedua-duanya dibahas dalam satu kesempatan. Jangan kita bisa bahas hari ini cuma Ad-Dar, sebulan kemudian hanya Ya Nafi'. Berarti kita bulan ini cuma tahu Allah itu memudaratkan. Atau bulan ini hanya Ya Nafi', An-Nafi' kita bahas, bulan berikut hanya Ad-Dar. Nah, jadi supaya jadi satu dalam kesempatan itu mesti dibahas kedua-duanya. Ad-Dar, An-Nafi'. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kenapa didahulukan Ad-Dar daripada An-Nafi'? Ad-Dar Allah yang maha memudaratkan. An-Nafi' Allah yang memberi manfaat. Ini An-Nafi' tadudi. Yang 91 Ad-Dar, 92 An-Nafi'. Itu menunjukkan bahwa setiap kemudaratan yang diciptakan Allah disampaikan kepada kita, itu pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Makanya ada An-Nafi'. Allah mengirim kemudaratan kepada kita. Pasti sesudahnya itu ada manfaat yang kita ambil dari kemudaratan itu. Baik manfaatnya itu duniawi atau manfaatnya itu ukhrawi. Makanya berdahulu Ad-Dar. Allah maha memudaratkan, An-Nafi' dan maha memberi manfaat. Artinya setiap Allah mendatangkan kemudaratan kepada kita, di dalam itu pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, insi wal jan wal hayawan wal jamadat wa imma bi ghairi wasitah fala tazunnanna anna summa yadurru wa yaqtulu bi nafsihi wa anna at-ta'ama yushbi'u wa yanfa'u bi nafsihi aw anna shay'an minal makhluqati yaqdiru ala khairin wa syarr aw darrin wa naf'in bi nafsihi bal kullu dhalik musakhkharun la yasduru minhu illa ma sukhira lahu wa jumlatu dhalik mudhafun ilal qudratil azaliyah. Nah, itu Imam Ghazali menjelaskan tentang nama Allah Ad-Dar An-Nafi'. Walladhi yasduru minhul khairu wasyarr, bahwa Allah yang menciptakan kebaikan, Allah yang menciptakan kejahatan, Allah yang menciptakan manfaat, Allah yang menciptakan mudarat. Wa kullu dzalik, seluruhnya itu mansubun ila Allah Ta'ala, dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Ini i'tikad yang bulat dalam hati kita, tidak boleh bergeser, bahwa Allah yang mencipta kebaikan. Allah sampaikan itu kepada kita imma biwasitatil malaikat, ada kalanya perantara malaikat. Allah menyampaikan mudarat kepada kita melalui malaikat. Allah sampaikan manfaat kepada kita bisa melalui malaikat. Wal insi, lewat manusia. Wal jan, lewat jin. Lewat jin bisa Allah sampaikan kemudaratan. Bisa Allah sampaikan manfaat lewat jin. Wal hayawan, hewan. Wal jamadat, benda-benda lainnya. Wa imma bi ghairi wasitah, dan Allah mampu juga menyampaikan manfaat mudarat itu tanpa melalui perantara, langsung. Allah bisa, Allah kuasa menyampaikan mudarat yang Dia bikin kepada kita tanpa perantara-perantara, langsung. Baik itu mudarat atau manfaat.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada orang yang disampaikan Allah kemudaratan itu melalui mulki, kerajaan, melalui pangkat, melalui jabatan. Dengan sebab dia punya jabatan, punya pangkat, kedudukan, mendatangkan mudarat kepada dia. Bisa mudarat duniawi atau mudarat ukhrawi. Ini dicontohkan dengan Fir'aun. Nah, Fir'aun itu dimudaratkan dunianya, dimudaratkan akhiratnya dengan sebab mulki, kerajaannya. Karena Fir'aun dengan kerajaan itu dia kada beriman dengan Allah. Dengan sebab kerajaan itu dia ingkar menentang Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dengan kerajaan itu Fir'aun menjadi mudarat, mati lamas, mati ke neraka. Dunia akhirat mudarat. Dan Fir'aun bukan satu-satunya orang yang demikian. Banyak Fir'aun lain sampai hari kiamat. Gara-gara ini jadi pejabat ini, akhirnya dia mudarat. Dulu sebelum menjadi pejabat, dia kada akan mudarat. Tapi karena dia jadi jabatan ini dia pegang, akhirnya jabatan yang memudaratkan dia. Dia sengsara, bisa di dunia, akhirat atau kedua-duanya. Nah, juga ini Allah mengirim mudarat lewat jabatannya. Seperti contohnya Fir'aun. Ada Allah kirim kemudaratan melalui harta. Ini diwakili oleh Qarun. Qarun ini diabadikan dalam Al-Quran. Qarun, manusia yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun ini sepupu lawan Nabi Musa, keluarga, dan ahli baca Taurat. Ahli baca Taurat. Qarun dilimpahkan oleh Allah kekayaan yang luar biasa, yang kada bisa dikisahkan kayak apa kekayaan Qarun itu. Sampai jadi istilah, wahai ada harta-harta Qarun ya. Padahal ada, cuma daripada saking kayanya Qarun jadi istilah ada harta-harta Qarun. Menunjukkan betapa kayanya si Qarun. Qarun yang dulunya saleh, yang dulunya taat kepada Allah dan Nabi Musa, begitu diberi Allah kekayaan, dia mengaku ala ilmin indi, aku ini kaya karena aku punya ilmu, aku kaya karena aku cerdas, aku kaya karena aku pandai. Lupa Qarun menyandarkan kekayaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kekayaan Qarun menjadi sumber kemudaratan dirinya. Dengan harta itulah Qarun menjadi tenggelam di dalam bumi, bergulak-gulak dalam bumi, sampai sekarang masih turun di dalam bumi, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Qarun ini mendapat mudarat melalui hartanya, perantara hartanya. Dan mudaratnya si Qarun ini dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh Qarun. Ada orang yang Allah mudaratkan melalui ilmunya, melalui ilmu. Dicontohkan oleh Allah Ta'ala dengan seorang manusia yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Nah, Bal'am bin Ba'ura ini pangkatnya lebih daripada wali, lebih daripada wali, parak sudah jadi nabi. Nah, jadi ini Bal'am bin Ba'ura ini punya ilmu yang luar biasa diberi Allah. Ilmunya itu bisa melihat Lauhil Mahfuz. Ayo, siapa ada orang wali kayak itu?
Sejarah orang wali adalah yang bisa melihat Lauhil Mahfuz. Apa yang akan terjadi dia tahu. Ini Bal'am bin Ba'urah. Dia tahu cara-cara orang ini kalah, kalau demikian kita hadapi caranya. Orang ini akan menang kalau menggunakan cara ini. Itu ada tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, Bal'am ini diberi Allah ilmu bisa melihat Lauhil Mahfuz itu. Nah, akhirnya Bal'am dengan ilmunya itu dia tergelincir. Nah, dia tergelincir dan dicabut Allah imannya sebelum dia meninggal dunia. Ini Bal'am bin Ba'urah. Ini contoh orang yang mudarat oleh ilmunya. Ada Allah lagi kirim kemudaratan itu kepada manusia melalui istrinya. Dengan sebab istrinya orang ini jadi mudarat. Mudarat dunianya, mudarat akhiratnya. Ada orang yang Allah kirim kemudaratan lewat anaknya. Imba anak ini ada, macam-macam timbul mudarat kepada orang tuanya. Nah, jadi itulah nama Allah Ad-Dar yang maha memudaratkan. Ad-Dar yang maha memudaratkan. Dia bisa menciptakan kemudaratan dan dia bisa sampaikan kemudaratan kepada orang yang dia kehendaki, baik melalui perantara atau tanpa ada perantara. Mudarat. Ada orang bersepeda motor, rabah, patah batis. Mudarat ini orang, ini mudarat. Ini jelas, ini orangnya mudarat dengan perantara rabah sepeda motor. Itu perantaranya jelas. Ada orang sihat walafiat, tidur di malam hari. Begitu pagi hari subuh kada bisa lagi mengangkat batis, mati sebelah. Kenapa sebabnya? Gugur kada, rabah kada, apa kada. Allah bisa mendatangkan mudarat itu tanpa melalui perantara. Pemirsa begana di rumah, rasa aman, kada mesti. Karena Allah bisa memberikan mudarat kepada orang yang dia kehendaki, baik melalui perantara atau tanpa ada perantara. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fala tazunnanna anna summa yadurru wa yaqtul binafsih. Jangan kau menyangka, apalagi meyakini, menyangka aja jangan, apalagi meyakini bahwa racun itu memudaratkan, bisa membunuh dengan sendiri. Jangan yang menyangka, apalagi mengetikatkan bahwa racun itu bisa membunuh dengan dirinya sendiri. Racun itu hanya adalah perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudaratkan orang yang dia kehendaki. Wa anna at-ta'am yushbi wa yanfa'u bi nafsihi. Jangan menyangka, apalagi meyakini bahwa makanan itu bisa memberi kenyang dan manfaat dengan dirinya sendiri. Kenyang itu manfaat yang diciptakan oleh Allah, disampaikan oleh Allah kepada kita melalui makanan. Melalui makanan. Dan orang bisa kada lapar tanpa makan. Karena Allah kuasa menyampaikan manfaat berupa kenyang kepada kita tanpa makan. Ashabul Kahfi yang 7 orang, Maksalmina, Tamliha, Martunis, Ninus, Zunwanis, Sariulis, Palistatiunis. 7 orang Ashabul Kahfi ini ditidurkan oleh Allah di gua berapa tahun? 300 tahun lebih. Kenyang, bangun sihat. Artinya apa? Allah bisa menyampaikan manfaat kenyang itu kepada orang tanpa makan, tanpa makanan.
Dan Allah bisa juga membuat orang kenyang melalui makanan macam kita-kita. Nah, jadi jangan menyangka apalagi meyakini bahwa makanan itu bisa mengenyangkan kepada kita. Kita makan, tetap kita punya i'tikad yang memberikan kenyang itu adalah Allah An-Nafi' yang maha memberi manfaat, bukan makanan ini. Jadi jangan menyangka bahwa racun bisa membunuh, memudaratkan, makanan bisa mengenyangi, memberi manfaat. Jangan menyangka demikian. Itu sebenarnya adalah Allah Ad-Dar An-Nafi' yang memberi mudarat, yang memberi manfaat. Au anna syai'an minal makhluqati yaqdiru ala khairin wa syar'in aw darrin wa naf'in bi nafsihi, atau jangan sekali-kali menyangka apalagi meyakini bahwa ada sesuatu makhluk yang mampu mendatangkan kebaikan, kejahatan, mudarat, manfaat dengan dirinya sendiri. Jangan sampai ada keyakinan demikian. Ada sesuatu makhluk yang bisa menyampaikan mudarat kepada kita dengan sendiri. Jangan sampai kita menyangka ada makhluk yang bisa beri manfaat kepada kita sendiri. Nah, jadi makhluk-makhluk ini hanya adalah perantara Allah yang mencipta mudarat manfaat, dan makhluk ini dijadikan perantaranya untuk menyampaikan kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Bal kullu dzalik musakhkharun, bahkan seluruhnya itu ditundukkan oleh Allah. Makanan itu ditundukkan oleh Allah untuk mengenyangi kita. La yasduru minhu illa ma sukhira lahu, dan tidak akan timbul dari sesuatu itu melainkan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sebab ini kada akan bisa melebihi atau mengurangi dari kiriman Allah kepada kita. Umpamanya Allah mengirim mudarat kepada kita melalui racun. Namun si racun ini ditentukan oleh Allah hanya memberi mudarat kepada kita sakit kepala. Maka si racun ini bisa mudaratkan tubuh kita sampai sakit kepala. Kada bisa lebih pada itu. Kita makan racun, kepala sakit jadinya. Dan kada sampai ke tangan sakitnya, kada sampai ke betis sakitnya. Karena racun ini hanya ditundukkan oleh Allah memudaratkan kita sakit kepala. Jadi si sebab perantara ini kada bisa melebihi mudarat atau manfaat dari yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi kada bisa, melebihi kada bisa. Samud misalnya. Samud ini ditundukkan oleh Allah untuk menyampaikan mudarat kepada kita. Bila ada orang digigit semut akan gatal. Itu kemudaratan yang dikirim Allah lewat semut. Dan si semut itu kan bisa menambah lain pada gatal itu. Nah, makanya orang digigit semut gatal. Maulah orang digigit semut mati. Kada mau. Karena Allah kada memberikan sesuatu kepada semut ini lain pada maulah orang gatal, itu aja. Nah, beda dengan ular. Allah mengirim mudarat kepada ular. Nah, ular itu diberikan Tuhan bisa bila mana menggigit orang itu bisa mati. Dan si ular pun kada bisa mengurangi, menambahi daripada apa yang diperintahkan Allah untuk mengantarkan kemudaratan itu. Kada bisa mengurangi. Manfaat pun demikian. Orang dibukakan Allah hatinya untuk menyampaikan manfaat Allah kepada kita 10.000 rupiah. Kada akan kurang daripada itu, kada akan lebih pada itu. Pasti orang ini akan datang membawa manfaat kepada kita sekedar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, la yasduru minhu illa ma sukhira lahu wa jumlatu dzalik mudhafun ila qudratil azaliyah, dan seluruhnya demikian itu disandarkan kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi nama Allah yang 92, 9192 Ad-Dar An-Nafi'. Ad-Dar, Allah yang mencipta kemudaratan, Allah yang menyampaikan kepada kita kemudaratan itu bisa melalui perantara atau tanpa perantara. An-Nafi', Allah yang menciptakan manfaat, Allah yang menyampaikan manfaat kepada kita, baik lewat perantara atau tanpa perantara. Nah, itulah nama Allah yang 9192 Ad-Dar An-Nafi'. Nah, kemudian Al-Mu'min Bismillahid-Dar wan-Nafi'. Sikap orang yang beriman dengan nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi'. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya yarjuna minna syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim